Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajab Kalsapa Gunares. Di sini saya berasal dari kelompok 7, ingin menjelaskan pada ibu dan rekan-rekan semua mengenai musakoh. Jadi di sini musakoh sendiri adalah kerjasama antara pemilik kebun dan si penggarap. Nah, jadi di sini dalam kerjasama ini, pemilik kebun menyerahkan tanaman kepada si penggarap untuk diurus. Dan kemudian untuk hasilnya itu tergantung perjanjian dari kedua belah pihak. Seperti yang Nabi Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybari basat rima yahruju minha min samarin auza'in. Yang artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan perjanjian upah sebagian dari tanaman yang dihasilkan, baik berupa buah-buahan maupun tanaman. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi di sini sudah jelas dari hadis yang sudah saya bacakan tadi, benar Rasulullah tadi bersabda bahwa di sini hukum musakoh sendiri adalah mubah, di mana sangat dianjurkan oleh Islam. Asalnya kita masuk ke yang kedua. Yang kedua yaitu rukun dan syarat musakoh. Rukun musakoh itu terbagi menjadi 5. Yang pertama pemilik kebun dan penggarap. Jadi di sini pemilik kebun dan penggarap ini harus jelas siapa pemiliknya, siapa penggarapnya. Tidak boleh sembarangan melakukan musakoh, yaitu kerjasama ini. Yang kedua, kebun yang akan digarap. Nah, kebun yang akan digarap ini itu tentu juga harus jelas. Kebun apa yang akan digarap? Ya, kebun apa kan misalnya kebun kopi yang mungkin kita sering kita lihat di sekitar kita. Jika tidak kebun kopi itu biasanya sawah yang sering dilakukan seperti itu. Terus yang ketiga, bentuk atau jenis garapan atau pekerjaannya. Nah, di sini bentuk atau jenis garapan atau pekerjaannya. Nah, bentuk di sini bentuk atau jenis garapan yang berarti jenis garapan. Nah, itu gimana? Garapan apa? Apa yang akan digarap? Apa yang akan dibuat dalam kerjasama ini? Terus yang keempat, penetapan hasilnya. Nah, penetapan hasilnya ini harus berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak, yaitu si pemilik kebun dan si penggarap. Terus yang kelima, ijab kabul. Nah, ijab kabul ini berarti titik kesepakatan, di mana ini merupakan final dari kesepakatan kedua belah pihak. Baik itu contohnya hitam di atas putih, itu pasti ada agar tidak terjadi kesalahpahaman saat saat kerjasama ini mulai berlangsung nanti. Terus yang kedua, kita masuk ke syarat musakoh. Yang pertama, orang yang menyerahkan kebun itu untuk digarap harus pemilik sebenarnya. Jadi orang yang menyerahkan kebun A misalnya, untuk digarap oleh si orang B. Nah, itu harus jelas. Kebunnya harus jelas siapa pemiliknya. Tidak boleh sembarangan atau memakai harta orang lain atau kebun orang lain, itu tidak boleh. Terus yang kedua, tanaman yang dipelihara harus jelas dan dapat dilihat secara nyata. Sebab dalam musakoh ini tidak boleh ada yang tidak diketahui, harus jelas. Harus jelas, tanaman akan dipelihara harus jelas. Harus membuat apa dalam kesepakatan berdua. Misalnya ingin menanam padi misalnya, atau ingin menanam kopi. Terus lanjut yang ketiga, pemilik kebun hendaknya dengan tegas menetapkan nama pengurusan tanaman. Nah, di sini telah disampaikan bahwa pemilik kebun dan si penggarap ini harus memiliki kesepakatan untuk jangka waktu kedepannya berapa lama yang akan ditentukan. Misalnya untuk 1 kali panen atau 2 kali panen dan sebagainya, tergantung kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak. Terus yang keempat, persentase pembagian hasil harus jelas sebelum dimulainya pekerjaan. Nah, di sini persentase pembagian hasil ini harus jelas. Apakah 50%, 40%, dan 60%. Pokoknya ini harus adil berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Terus yang kelima, masing-masing pihak adalah orang yang banyak membelanjakan harta. Ya, masing-masing pihak itu berhak untuk membelanjakan harta. Menurut ajaran agama Islam itu berhak masing-masing pihak untuk membelanjakan harta.
dari hasil yang mereka dapat tadi. Terus yang terakhir, akad hendaknya dilaksanakan sebelum membuat perjanjian. Ya, karena musyawarah sendiri merupakan akad perjanjian. Jadi ini harus dibuat sebelum dilaksanakannya kerjasama. Baik, saya rasa cukup tadi dari pengertian. Imannya tadi hukumnya tadi adalah mubah. Terus yang selanjutnya itu ada apa tadi? Rukun dan syarat musyawarah. Saya rasa cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Didin Rindi Anggraini dan Monica Faunazi Putih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Rindi Anggraini, perwakilan dari kelompok 7 yang melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang bermateri tentang musyawarah. Yang kedua, rukun dan syarat musyawarah. A. Rukun musyawarah. Yang pertama, pemilik kebun dan penggarap. Yang kedua, kebun yang akan digarap. Yang ketiga, bentuk atau jenis garapan atau pekerjaannya. Yang keempat, penetapan hasilnya. Dan yang kelima, ijab kebun. B. Syarat musyawarah. 1. Orang yang menyerahkan kebun itu untuk digarap harus pemilik sebenarnya. Yang kedua, tanaman yang dipelihara harus jelas dan dapat dilihat secara nyata, sebab tidak boleh musyawarah terhadap barang yang tidak diketahui. Yang ketiga, pemilik kebun hendaknya menetapkan lama pengurusan tanaman. Apakah 1 musim panen, setahun, 2 tahun, atau sebagainya. Yang keempat, presentasi pembagian hasil harus jelas sebelum dimulainya pekerjaan. Apakah 50%, 40%, 60%, atau berapa. Yang kelima, masing-masing pihak adalah orang yang berhak membelanjakan harta menurut pandangan agama. Yang keenam, akad hendaknya dilaksanakan sebelum membuat perjanjian, karena musyawarah merupakan akad perjanjian. Yang ketiga, batalnya musyawarah. Yang A, penggarap tidak mampu melaksanakan tugas. Jika dalam akad disyariatkan bahwa penggarap harus melakukan tugas secara langsung, musyawarah tersebut batal apabila penggarap tidak mampu melaksanakan tugasnya. Namun jika dalam akad tidak disyaratkan demikian, akad musyawarah itu tidak batal, tetapi harus mencarikan penggantinya. Yang B, meninggalnya salah seorang yang melakukan akad. Jika salah seorang meninggal dunia, akad tersebut batal, kecuali dalam akad dicantumkan ahli waris masing-masing bisa menggantikan kedudukannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Faunazi Putri dari kelas 11 IPA 4. Ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 7, yang bermateri tentang musyawarah. Baiklah, akan saya lanjutkan. 4 jenis pekerjaan. Dalam kerjasama musyawarah terdapat 2 jenis pekerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanaman, dilakukan oleh penggarapan, yaitu contohnya misalnya menyirami, membersihkan rumput, dan juga mengawinkan bunga. Yang kedua, ada pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanah. Hal ini dibebankan kepada pemilik, yaitu contohnya pemagaran, pembuatan parit, dan juga penyediaan alat penyiraman. Lalu yang kelima, hikmah musyawarah. Hikmah yang dapat dipetik dari kerjasama dalam bentuk musyawarah antara lain yaitu sebagai berikut. Dan ada 3. Yang pertama, terbinanya kehidupan yang saling memberi manfaat kepada pemilik kebun atau juga penggarapan. Dan B, mengentaskan kemiskinan, sebab dengan musyawarah orang yang tidak mempunyai lapangan usaha yang lain dapat menikmati hasil usahanya setelah tanaman yang diurusnya sampai waktu panen. Hal ini juga merupakan satu upaya untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak mampu atau yang kurang mampu. Lalu saya lanjutkan, ini yang terakhir, meningkatkannya hasil usaha sebab adanya kerjasama dengan penggarapan. Dan pemilik kebun yang tidak sempat mengurus kebunnya, ia dapat memicu produksi atau hasil usahanya berkat bantuan penggarapan yang mengurusnya itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.